Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sandi. Saya dari kelas 4L dengan nomor NIM 2005-1036. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman SH.MH selaku dosen pembimbing Hukum Kekayaan Intelektual. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 5 pertanyaan UTS serta jawabannya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai prinsip haki dalam TRIPS WTO. Perjanjian TRIPS WTO merupakan suatu hal yang wajar dan berlaku dengan sendirinya, yaitu setiap anggota yang terikat dengan perjanjian TRIPS WTO harus melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan dalam TRIPS WTO serta memberikan perlindungan yang dicantumkan dalam konvensi Bern. Sama halnya dengan hak cipta, dalam hal perlindungan hak milik industri juga menembus batas nasional. Kepentingan perlindungan HKI tidak hanya sekedar keharusan karena keberadaan perjanjian TRIPS WTO dapat dikatakan sebagai langkah baru dalam kancah perekonomian nasional. Prinsip-prinsip HKI dalam perjanjian TRIPS WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip free to determine, yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian TRIPS WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka. Yang kedua, prinsip Intellectual Property Convention ialah ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI. Yang ketiga, prinsip National Treatment ialah prinsip yang tertuang dalam pasal 3 TRIPS WTO yang mengharuskan para anggota untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, dan Konvensi Roma, dan IPIC Treaty Washington 1989. Yang keempat, prinsip Most Favored Nation. Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam pasal 4 TRIPS WTO. Perjanjian ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI. Yang kelima, ada prinsip exhaustion, ialah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian TRIPS WTO. Pertanyaan kedua ialah fungsi dan sifat dari hak cipta. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 Undang-Undang menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Pasal tersebut berbunyi, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penciptaan dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer dapat memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang komersial. Kemudian, sifat-sifat hak cipta. Hak eksklusif. Berdasarkan arti dari hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif. Diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memanfaatkan bahkan mengatur bahwa dilarang memakainya kecuali terdapat izin pencipta selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif tersebut, ialah hanya terdiri hak ekonominya saja. Kemudian, hak cipta untuk kepentingan umum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga perlu memerhatikan kepentingan masyarakat umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. Kepentingan-kepentingan umum diantara lain kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian, serta pengembangan.
Ketika negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyak, atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Kemudian, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, sebagaimana bentuk-bentuk benda bergerak lainnya. Demikian juga dengan hak cipta, beralih maupun dialihkan, sebagian atau dialihkan secara keseluruhannya. Pengalihan hak cipta dikenal dengan dua cara. Yang pertama, transfer adalah pengalihan hak cipta yang terdiri dari pelepasan hak kepada orang lain, seperti karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, assignment ialah pengalihan hak cipta dari suatu pihak ke pihak lainnya yang terdiri atas pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian lisensi. Yang keempat, hak cipta dibagi atau diperinci berdasarkan praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma principle of specification dalam hak cipta. Maka hak cipta dibatasi oleh waktu merupakan suatu lama produksi atau suatu barang sekian tahun. Jumlah ialah suatu jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun. Geografis ialah contoh sampul kaset bertuliskan for sale in Indonesian only atau slogan Bandung Euy. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual? Hak cipta di Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ialah hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekaman siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral ialah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walau misal hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24-26 Undang-Undang Hak Cipta. Istilah dan pengertian hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang dapat bukan dari hasil intelektual, sehingga mudah dipahami sebagai intellectual property, berbeda dengan real property. Misalnya, Anda memiliki ide untuk pemegang kartu. Anda tidak dapat melindungi gagasan itu sendiri. Idenya dapat diuraikan dengan berbagai cara. Berbagai jenis produk dapat muncul dari ini. Keempat ialah pengertian Protokol Madrid dalam HKI. Protokol Madrid ialah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia? Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan hasil penuangan, gagasan, atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan. Sama halnya dengan merek dan paten, hak cipta termasuk juga dalam hak kekayaan intelektual atau HKI. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pendaftaran hak cipta pun bisa dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi e-hak cipta, yaitu sebuah aplikasi yang merupakan sistem berbasis web yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian, bagaimanakah langkah-langkah untuk mengurus hak cipta? Yang pertama, masuk ke situs ehakcipta.dgip.go.id. Kemudian lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Lalu login menggunakan username yang telah diberikan, kemudian mengunggah dokumen persyaratan, lalu melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran, kemudian menunggu proses pengecekan, kemudian approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, kemudian sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Sekian penjelasan terkait hukum intelektual dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.